Baik pembiayaannya dari kantong kita sendiri atau yang harus ditanggung pemerintah melalui jaminan kesehatan nasional. Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas bagaimana sektor kesehatan dalam perspektif fiskal. Adapun yang melatar belakangi saya mengangkat isu ini adalah dari sebuah diskusi kecil gitu ya, saat ngopi-ngopi sama teman-teman. Ada yang sempat bertanya kepada saya, mengapa sih pemerintah masih mengalokasikan anggaran cukup besar pada sektor kesehatan? Padahal kan katanya pandemi sudah bisa dibilang hampir berakhir gitu ya. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa dalam kasanah fiskal di Indonesia, anggaran kesehatan itu adalah salah satu mandatory spending, yaitu diatur dalam undang-undang bahwa pemerintah harus mengalokasikan minimal 5% dari total APBN itu untuk pembangunan kesehatan nasional. Dan kalau di APBD itu minimal 10%. Itu pertama, kenapa? Sehingga ketika APBN kita besarannya meningkat, otomatis yang mandatori juga termasuk anggaran kesehatan akan meningkat secara nominal. Nah, untuk detail terkait mandatory spending sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi silahkan saja meluncur ke video mandatory spending. Yang kedua adalah saya ingin jelaskan bahwa sebuah negara itu membutuhkan kondisi kesehatan masyarakatnya yang berkualitas. Kenapa sebuah negara atau pemerintahan membutuhkan kondisi kesehatan masyarakatnya yang berkualitas? Karena hanya dengan masyarakat yang memiliki kesehatan yang berkualitas itu akan melahirkan banyak kreativitas dan inovasi yang pada akhirnya akan mendorong produktivitas masyarakat tersebut. Jika masyarakat suatu negara itu produktif, maka ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, sebuah negara akan memiliki aktivitas ekonomi yang begitu banyak, kemudian transaksi perekonomian yang menguntungkan karena tadi produktivitasnya naik, yang pada akhirnya ketika pertumbuhan ekonominya tinggi, maka penerimaan yang bisa diperoleh oleh negara tersebut baik dari sektor perpajakan maupun non pajak itu akan meningkat pula. Dengan meningkatnya sisi penerimaan negara, maka kondisi fiskal negara tersebut akan semakin kuat dan sehat. Nah, kalau kondisi fiskal dan negara tersebut sehat dan kuat, maka dukungan terhadap sektor kesehatannya juga akan semakin meningkat, menguat gitu. Yang pada akhirnya akan terus meningkatkan kualitas kesehatan bangsa tersebut. Semakin naik lagi kualitas kesehatan bangsa tersebut, pertumbuhan ekonomi, produktivitasnya juga semakin tinggi, tumbuh lagi. Ketika semakin tumbuh perekonomiannya, maka pendapatan negaranya juga semakin tumbuh. Dengan demikian, maka fiskalnya semakin kokoh dan kuat, yang pada akhirnya lagi kembali dukungan fiskal untuk kesehatan, sektor kesehatan juga semakin menguat. Atau kalau kita pakai logika sebaliknya atau teori negasinya gitu ya, jika suatu negara kualitas kesehatan masyarakatnya buruk gitu ya, maka tidak mungkin diharapkan munculnya banyak kreativitas dan inovasi. Yang pada akhirnya apa? Produktivitas bangsa tersebut turun. Ketika produktivitas suatu negara atau bangsa itu lemah, maka pertumbuhan ekonominya juga tidak akan bisa tumbuh, bahkan cenderung negatif. Ketika pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu rendah, bahkan negatif, maka
sulit diharapkan sebuah negara mendapatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan non perpajakan, karena itu kan kita peroleh dari aktivitas ekonomi. Sehingga kalau pertumbuhan ekonominya rendah, bahkan negatif, ya otomatis penerimaan yang bisa diperoleh dari perpajakan maupun non perpajakan juga akan semakin turun, anjlok gitu. Nah, ketika pendapatan negara anjlok, maka kondisi fiskalnya akan rapuh. Kondisi fiskal yang rapuh di suatu negara akan menjadikan kemampuan negara tersebut membiayai sektor kesehatannya semakin rendah. Kalau udah seperti itu, maka seperti lingkaran setan jadinya. Kondisi kesehatannya semakin terpuruk lagi gitu. Nah, jadi kita bisa lihat sisi positifnya kenapa pemerintah saat ini tetap concern meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya dari sisi kesehatannya, selain dari sisi pendidikannya. Supaya apa? Produktivitas bangsa ini terus tumbuh. Karena itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjadikan negara tersebut lebih mudah atau lebih signifikan mendapatkan penerimaan perpajakan dan non perpajakannya yang pada akhirnya dapat memberi dukungan kuat pada fiskalnya dalam membiayai pembangunan, salah satunya sektor kesehatan. Nah, oleh karena itu bisa dipahami sekarang kan hal yang sebaliknya akan terjadi seperti saya bilang negasinya tadi. Kita bisa pahami kenapa pemerintah begitu concern dengan pembangunan kesehatan nasional. Nah, oleh karena itu mari mulai hari ini kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan. Karena sesungguhnya sehat itu murah. Yang mahal itu sakit. Baik pembiayaannya dari kantong kita sendiri atau yang harus ditanggung pemerintah melalui jaminan kesehatan nasional. Ayo jaga kesehatan, karena dengan sehatlah kita bisa menjadi individu yang produktif.